Nah, lanjut nih Pak Dharma. Pak Dharma balik. Jadi kan masyarakat sudah bertanya bagaimana meyakinkan kepada masyarakat bahwa keamanan dari surat suara ini yang di dalam kotak yang didistribusikan kemudian nanti sampai ke TPS itu betul-betul memang tidak ada gangguan dan aman tuh. Itu ininya gimana kiatnya dari KPU? Untuk keamanan logistik kita itu dari awal, dari saat dipercetakan pun khususnya untuk surat suara ini sudah dijaga oleh pihak kepolisian di dalam percetakan, dan pengirimannya pun kita dikawal. Kawal depan belakang ada tenaga kepolisian bersenjata lengkap ikut sampai di tujuan. Nah, di tujuan pun kita di gudang di lokasi kita untuk pengelolaan itu kita pakai GOR Gunung Agung ini. Di situ pun pengamanan setiap hari non-stop 24 jam ya, 24 jam didampingi oleh tenaga penjaga gudang kita juga di situ. Nah, dalam tahap nanti kita mendistribusikan, kita juga akan dikawal lagi oleh pihak kepolisian. Keluar logistik dari gudang itu akan dikawal. Yang bawa kepolisian sampai ke kantor desa. Nanti di setiap kantor desa juga pihak keamanan juga akan ikut membantu menjaga. Dan itu untuk di setiap desa itu kita minta ke masing-masing perbekal untuk atau lurah yang ada di Kabupaten Karangasem ini akan menyiapkan tempat khusus untuk penyimpanan kotak ini sebelum dibawa di hari H ke TPS gitu. Dan itu kita kunci di situ dengan kunci dan dijaga juga oleh pihak kepolisian juga ada, KPPS kita juga bersama dengan tenaga yang di desa Ansip seperti itu. Ansip ya ada. Jadi di desa. Tidak ada orang lain tanpa izin KPU untuk mengeluarkan segala macam ya? Nggak boleh. Dan itu pun nanti di saat pengiriman ke masing-masing TPS itu kan mungkin tempatnya ada beda-beda. Itu juga sudah dikawal. Sudah dikawal dan sampai itu juga pengaman TPS juga itu yang nanti akan membawa kotaknya. Ini kan agak menarik juga kalau untuk pemilih di Karangasem ini ya Pak. Yang pertama itu tadi tentang ada TPS yang di lembaga pemasyarakatan. Ya betul, karena kita ada kan LP. Ada LP itu. Kalau untuk lembaga pemasyarakatan sendiri sampai sejauh ini bagaimana kesiapannya Pak? Kalau untuk di lembaga kemasyarakatan itu petugas KPPS-nya kita memang rekrut dari di sana, tenaga di sana, bukan orang luar. Nah, sementara untuk jumlah pemilih itu yang kemarin kita sih di bawah 200. Di bawah 200. Di bawah 200. Nggak tahu sampai ini kan masih ada perubahan untuk pindah memilih itu karena memungkinkan terutama di lapas ini kan ada masyarakat yang perpindahan antar LP seperti itu kan. Ada potensi itu ya Pak? Ada potensi. Dan diantisipasi sudah? Ya, itu. Memang itu masih bisa. Nah, karena kita sampai tanggal 20 November ini masih bisa melakukan pindah memilih tetapi dengan 4 kategori. Itu ada yang sakit, bencana alam, terus ada karena kriminal seperti itu kan yang di LPS itu. Nah, itu bisa melakukan pindah memilih. Karena tugas. Tugas itu ya. Betul. Itu cuma 4 itu aja. Kalau yang lain-lainnya sudah kemarin tanggal 20 tanggal berapa? Hamin 30. Ya, sudah diselesaikan itu. Nah, kemudian kalau tentang untuk calon-calon pemilih ini yang mungkin menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus itu bagaimana Pak? Memfasilitasi KPU kepada mereka pemilih. Kita tetap mendata teman-teman kita yang memang disabilitas itu, karena itu kan ada kategori-kategori juga di sana. Terus ada untuk fisik yang mungkin pakai kursi roda, kita di setiap TPS itu akan menyiapkan akses untuk kursi roda itu. Kursi roda itu kita siapkan seperti itu. Sementara teman-teman kita yang tidak bisa melihat atau buta tidak bisa melihat itu di dalam pemilihan itu kita sudah menyiapkan braille.
alat bantu untuk mencoblos. Gitu. Oh, bentuk huruf braille itu ada disediain. Sediain untuk pemilihan gubernur dan bupati juga ada. Sudah ada. Dan itu nanti kita akan kirim juga sekalian di dalam pengiriman logistik. Oke, iya. Jadi satu di sana. Baik. Udah masuk ke dalam kotak itu. Oke. Nah, kalau yang selain itu kan ini yang kalau si rekap itu masih dipakai Pak Ketua? Si rekap masih dipakai. Masih dipakai. Berarti kan urusannya dengan apa ya? Infrastruktur internet dan segala macam. Nah, ini kan kadang masyarakat juga banyak bertanya, bagaimana ini TPS apalagi di gunung nih. Ya. Gimana antisipasinya atau yang kesiapan yang dilakukan oleh KPU Karangasem ini? Nah, untuk di Kabupaten Karangasem dari 857 TPS itu memang ada beberapa TPS yang blank spot, itu artinya sinyalnya lemah gitu ya. Sinyalnya lemah, tetapi itu tidak sudah kita antisipasi karena dalam Sirekap sekarang itu selain Sirekap mobile juga ada Sirekap yang manual? Yang manual tanpa internet dulu. Tanpa internet. Ya, cuma kita ngambil foto gambar dari hasil itu nanti kita geser ke daerah yang sudah ada sinyal baru dikirim seperti itu. Oh, iya. Offline istilahnya. Offline. Ya, jadi difoto dulu, kita kirim. Kita nanti geser, dibantu oleh yang nyari tempat yang internetnya kuat. Nanti mereka yang mengupload di sini. Ya, betul. Seperti itu. Karena antisipasi. Karena di Karangasem ini ada kurang lebih masih lagi 42 TPS. 42 TPS yang potensi blank spot, lemah internet dan seperti itu. Kita sih sudah meminta juga bantuan ke Kominfo Karangasem agar dibantulah gimana caranya biar itu bisa teratasi seperti itu. Nah, kita geser lagi nih terkait dengan SDM-nya ini, Pak Dharma. KPPS, yang tadi kan sudah ada BIMTEK, tapi karena mengapa kita melihat memang mereka ini yang ujung tombak nih, posisi yang ada di berhadapan langsung dengan pemilih, mungkin juga dengan pendukung-pendukung paslon ini kan. Tapi kalau sejauh ini, bagaimana kesiapan mereka secara mental, secara fisik, mungkin kesehatan dan pengetahuan itu gimana Pak Ketua? Nah itu terkait dengan SDM kita, karena kita sekarang ini kan SDM untuk KPPS kan setengah dari pemilu kemarin. Nah dari pemilu kemarin tuh kita masih banyak lah dari jumlah KPPS yang pemilu itu kita bisa sekarang kita betul-betul menseleksi mereka sehingga diharapkan nanti di dalam pelaksanaan pilkada ini mereka yang betul-betul terseleksi dari kemarin. Kemarin aja yang 1.600-an TPS itu kita bisa penuhi dan bisa sukses, khususnya di Karangasem tidak ada terkendala yang berarti. Apalagi sekarang kan dan ini hanya apalagi nih cuman memilih gubernur sama bupati ya. Kalau kemarin kan 5 atau 6 itu presiden, 5 surat suara kemarin. Harusnya lebih sederhana dalam tanda kutip sekarang betul. Ini ya Pak Ketua. Lebih sederhana dan pengisian formnya juga lebih sedikit. Kalau kemarin di Pileg gitu kan pengisian form untuk DPR itu yang banyak. Karena partainya banyak, calonnya juga banyak. Sementara sekarang ini kan ini sama kayak pemilihan presiden lah. Cuma ada satu calon, ada 2 calon dan 3 calon. Cuma isi belangko untuk dua calon atau dan bupati 3 calon seperti itu. Berarti bisa lebih singkat dong waktunya ya? Ya, tidak pasti tidak selama yang kita. Nah itu untuk mengantisipasi itu besok kita juga akan melakukan simulasi. Kita memakai TPS asli. Nah itu akan kita laksanakan di tanggal 17 itu di TPS 1 Desa Slumbung. Itu mereka akan melakukan simulasi bagaimana pencoblosan dari awal pencoblosan sampai dengan nanti penghitungan dan juga mengirim ke Sirekap seperti itu. Dan kita akan mengundang PPK di seluruh kecamatan untuk menyaksikan itu dan jadi di akhir nanti kegiatan kita minta mereka untuk mengevaluasi dari yang sudah kita lakukan nanti di tanggal 17 ini apa yang kurang, apa yang sehingga itu bisa dipakai nanti penambahan untuk membekali KPPS kita di kecamatan lain sehingga di dalam tanggal pelaksanaan tanggal 27 ini bisa lebih sempurna. Kalau kita bicara untuk prosesnya berarti mulai jam berapa ini Pak Ketua? Masyarakat sudah bisa masuk ke TPS ya? Kalau prosesnya ini kan jam 7 nih, jam 7 sampai jam 13. Ya.
Tetapi persiapannya biasanya jam 7 itu Persiapan? petugas KPPS itu masih menghitung surat suara nih. Menghitung surat suara yang diterima apakah sudah sesuai dengan TPS. Nah, itu dihitung untuk gubernur dan juga bupati. Nah, kami harapkan sih masyarakat itu biar tidak lama nunggu di atas jam 7 lah baru masyarakat baru hadir ke TPS. Ya, hadir ke TPS. Artinya jam 7.30 itu mereka sudah siap dilayani. Sudah bisa melakukan pemilihan di sana. Memang di jadwal dari jam 7 karena kita kan ada prosesi pembacaan sumpah di situ seperti itu. Oh, itu bagian dari situ semua ya? Ya, ada penghitungan surat suara yang mereka terima sehingga nanti diharapkan surat suara yang diterima dengan surat yang terpakai itu balance semua. Tidak ada nanti kalau dari awal tidak dicek nanti kan di belakang ini dengan yang hadir itu nanti bisa beda. Seperti itu. Jadi jadwalnya sampai dengan jam 13. 13. Itu sudah harus selesai semua. Ya, selesai semua. Nah, kalau mereka ada yang tadi potensi pindah pemilih tadi itu masuk di situ atau ditambahan di pukul 12 sampai pukul 13 itu Pak Ketua itu? Kalau sekarang itu untuk pindah memilih, yang pindah memilih itu mereka boleh dari pukul 11. Oh, mulai dari pukul sudah diajukan. Itu yang perbedaannya dari pukul 11 sampai dengan pukul 13. Oh, tetap mereka harus menunggu dulu ya? Ya. Oh. Kecuali mereka yang sudah di DPT kan kita mengutamakan itu. Memang kita ada surat cadangan 2,5%, tapi surat cadangan itu sebenarnya kan itu untuk mengantisipasi jika ada yang salah coblos atau yang rusak surat suaranya gitu. Mungkin dari penyortiran kemarin ada yang terlewatkan seperti itu. Itu sih sebenarnya. Baik Pak. Jadi memang boleh dikatakan diantisipasi sedemikian rupa lah nih Pak Ketua ya. Dan lagi-lagi kita meyakinkan atau menyampaikan pada masyarakat, jadi datang ke TPS waktunya sebetulnya memang dari pukul 7 pagi, tapi disarankan mungkin 30 menit sesudah pukul 7 karena ada proses persiapan-persiapan dan melakukan pencoblosan, kemudian sampai dengan maksimal pukul 13. Kita sudah betul-betul close. Jadi kalau udah tanggal jam 1 sudah nggak bisa terima lagi ya Pak? Kalau nerima nggak bisa, tapi kalau di situ masih ada antrean, mereka sudah ini sampai selesai. Ya. Baik, clear kalau gitu. Baik Pak Ketua, masih ada satu segmen nanti kita bahas kemudian mungkin harapan-harapan, mudah-mudahan ya himbauan apa yang kita sampaikan kepada masyarakat, gitu. Ya, dan juga tentunya bagi minggu masa tenang ini penting juga. Betul. Nah, nanti kita akan sedikit membahas tentang itu ya Pak Ketua. Baik. Saudara jangan kemana-mana, masih bersama saya dan Ketua KPU Karangasem. Kita lanjutkan sapa redaksi On Location setelah yang satu ini.